ada lagi yang tidak dijamin adalah kasus infertilitas. Jadi usaha memperoleh keturunan itu tidak dijamin. Jadi misalnya belum punya anak, program bayi tabung, nah itu tidak dijamin program JKN. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya dalam program wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat. Sudah hadir bersama saya di sini Ibu Dwi Kresna Purwaningsi. Beliau adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat. Saya menyapa dulu ya. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol tentang manfaat JKN. Itu sebenarnya apa aja sih Bu? Bisa diterangkan Ya. kan? Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam manfaat, mungkin saya sedikit sampaikan dulu terkait dasar regulasinya ya. Jadi karena kalau saya langsung bilang nanti dipikirnya suka-suka BPJS nih, yang ini dijamin, yang ini enggak gitu kan. Jadi tentunya kami sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan, kami diatur oleh regulasi. Nah, ada undang-undang, kemudian ada peraturan presiden. Nah, yang terbaru memang peraturan presiden nomor 59 tahun 2024 ini tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Gitu. Jadi untuk jaminan kesehatan sendiri memang regulasinya selalu ini ya dinamis gitu ya. Jadi sampai perubahan yang ketiga terakhir kemarin di tahun kemarin. Nah, di dalam peraturan presiden tersebut disebutkan manfaat apa saja yang bisa dijamin oleh program JKN. Nah, di dalamnya ada manfaat medis dan ada manfaat non medis. Untuk manfaat medis itu meliputi pelayanan kesehatan perorangan. Jadi perorangan di mana di dalamnya mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan tentunya semuanya itu sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Jadi masing-masing orang bisa saja beda-beda gitu ya, sesuai kebutuhan medis pasien tersebut. Kemudian untuk pelayanan kesehatan tersebut memang yang medis itu bisa diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk yang pelayanan kesehatan non spesialistik. Jadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama misalnya di puskesmas itu ada dokter umum, ada dokter gigi umum yang sesuai kompetensinya bisa menangani pasien. Jika memang dibutuhkan layanan spesialistik atau subspesialistik, maka nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Betul, bisa ke rumah sakit gitu. Nah, kemudian selain manfaat medis, ada juga manfaat non medis. Nah, manfaat non medis ini yang menunjang dari pelayanan kesehatan peserta. Jadi contohnya ruang pelayanan rawat inap, misalnya terkait sarana prasarana di dalam ruang rawat inapnya, kemudian peralatan yang ada di dalamnya gitu. Nah, itu yang dijamin. Betul. Kemudian untuk yang tidak dijamin, ini ada juga di dalam peraturan presiden tersebut disebutkan juga. Oh, detail ya Bu ya? Ya, jadi kalau yang dijamin tadi ada di pasal 46, kalau yang tidak dijamin itu ada di pasal 51. Baik. Nah, contoh yang tidak dijamin itu apa aja? Yang pertama, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya apa? Misal, pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang misalnya tidak ada izin operasionalnya, atau dilakukan oleh dokter yang surat izin prakteknya udah habis. Nah, itu kan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, jadi kita nggak bisa jamin. Kemudian yang tidak dijamin juga adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama. Jadi untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan sesuai ketentuan, maka memang harus bekerja sama. Pada saat bekerjasama kan kita nanti lihat terkait izinnya, kelengkapannya, sarprasnya, sehingga untuk yang tidak bekerja sama maka hanya untuk kasus emergensi saja yang dijamin. Selain emergensi maka dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama gitu. Kemudian
ada lagi yang tidak dijamin, yaitu penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Karena Itu nggak memang dijamin ya, Bu, ya? nggak dijamin oleh BPJS Kesehatan, tapi dijamin oleh badan penyelenggara yang lain. Oke. Gitu. Jadi kalau kita sebagai pekerja memang seharusnya kita didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jam Nah, sostek tadi ya, Bu, ya? betul, yang dulunya jam sostek. Nah, itu untuk kasus-kasus tadi penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, maka itu masuk ke penjaminan badan penyelenggara yang lain, bukan BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga yang pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas ke Jasara Harja ya kalau di sini. Jadi kalau kasus kecelakaan lalu lintas memang penjamin pertamanya adalah Jasara Harja gitu. Karena memang dan diberikan sesuai dengan hak kelas rawat peserta. Kemudian ada juga yang tidak dijamin adalah pelayanan yang dilakukan di luar negeri. Kemudian pelayanan untuk tujuan estetik gitu, misalnya saya pengen hidung saya lebih mancung gitu. Nah, itu nggak dijamin. Perubahan struktur wajah gitu. Iya. Ya, Bu. Kemudian ada juga yang meratakan gigi atau ortodonsi misalnya. Oh, itu masuk dalam estetika ya, Bu ya? Iya. Tapi nggak kalau dijamin. perawatan gigi masih boleh. Boleh. Cuma kalau estetika enggak gitu ya, Bu? dijamin. Iya. Kawat Jadi gigi, Bu? ya itu kawat gigi itu yang nggak dijamin karena dia kan Oh. meratakan gigi ya. Jadi gigi saya berantakan nih, saya pengen rapi gitu. Nah, itu nggak dijamin. Nambah tinggi badan bisa dijamin nggak Nah, sih? itu nggak juga. Enggak Jadi, juga, sayang banget, Bu. nggak juga, iya. Nah, ada lagi yang tidak dijamin adalah kasus infertilitas. Oh, Jadi ya? usaha memperoleh keturunan itu tidak dijamin. Jadi misalnya belum punya anak, program Iya, bayi Bu. tabung, nah itu tidak dijamin program JKN. Hmm. Kemudian ada juga yang penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol. Nah, itu juga tidak dijamin. Kemudian akibat sengaja menyakiti diri sendiri, misalnya bunuh diri atau melakukan hobi yang membahayakan, itu juga tidak dijamin. Kemudian ada juga pengobatan komplementer, alternatif atau obat tradisional. Nah, itu juga belum masuk dalam penjaminan JKN. Kayak Kemu- patah tulang gitu enggak berarti ya, Bu? Misalnya Patah tulang kalau dia berobatnya ke dokter ke ini, spesialis Bu, bisa. maksudnya ke Kalau ke pengobatan tradisional gitu lah misalnya, Bu. alternatif ya, alternatif itu belum. Oh, Belum, baik. iya. Oke. Jadi memang harus di fasilitas kesehatan Yang resmi yang gitu ya, Bu resmi, ya. betul, betul. Baik. Kemudian yang nggak dijamin lagi adalah tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Jadi misalnya belum ada HTA-nya, jadi masih kayak masih dalam proses penelitian, belum ditetapkan dia efektif atau tidak. Kemudian pelayanan kesehatan yang akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah, misalnya kayak COVID kemarin. Nah, Itu enggak ya, Bu ya? COVID itu nggak dijamin JKN, tapi dijamin oleh pemerintah gitu. Jadi karena pemerintah bahaya. menetapkan itu sebagai wabah atau kejadian luar biasa, maka dijamin oleh pemerintah. Nah, tapi saat ini karena masa pandeminya sudah dicabut oleh pemerintah, maka sekarang masuk jaminan JKN gitu. Oke. Jadi kalau pada masa kondisi ditetapkan sebagai wabah atau KLB, maka tidak dijamin. Tapi begitu itu sudah dicabut, maka masuk dalam penjaminan gitu. Kemudian termasuk kejadian yang diharapkan yang dapat dicegah. Kemudian yang dapat dicegah misalnya kayak apa? yang dapat dicegah tuh sebenarnya misalnya kayak tadi ini mirip-mirip yang ini ya, mirip-mirip yang hobi membahayakan gitu ya. Jadi kalau misal dia naik motornya hati-hati misalnya, nah dia nggak akan jatuh misalnya. Atau dia melakukan tidak mengikuti instruksi dokter misalnya, itu kan bisa juga. Jadi misal nih sebelum cabut gigi udah diinstruksikan, Bapak jangan minum obat ini, misalnya dia ada minum obat pengencer darah misalnya. Jadi kalau sebelum operasi itu kan nggak boleh minum pengencer darah ya misalnya. Nah, dia tetap minum gitu misalnya. Atau habis operasi dia udah disampaikan, Bapak nanti atau misalnya ibu-ibu lah ya, habis operasi SC jangan angkat berat-berat dulu nih. Nah, dia tetap nekat angkat berat nih, sehingga ada kondisi yang jadi komplikasi dari persalingan. Nah, itu jadi memang sebenarnya yang kejadian-kejadian yang bisa dicegah itu
nggak masuk dalam penjaminan JKN gitu. Nah, cuman memang ini harus dipastikan lagi ya, maksudnya apakah memang sudah dilakukan edukasi oleh dokternya atau berarti harus dicek dulu iya, awalannya gitu ya Bu ya. betul. Jangan-jangan Baik. memang edukasinya yang nggak clear gitu misalnya, atau tidak disampaikan langsung ke pasien atau disampaikan ke keluarga pasien, terus keluarga pasien nggak menginformasikan lagi. Nah itu memang agak ada ranah abu-abu sebenarnya kalau Iya, di iya, yang Bu ya. kejadian yang dapat dicegah ini gitu. Tapi nanti biasanya kita akan telusur lagi gitu. Tapi itu hanya contoh-contoh saja gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Nah, itu juga tidak dijamin karena sudah dijamin oleh penyelenggara, betul kan. Mungkin ada beberapa fasilitas kesehatan yang dalam rangka ulang tahun nih, terus bakti sosial. Nah, itu ya berarti yang menjamin ya penyelenggara, bukan JKN gitu. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan, korban terorisme, tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini juga tidak dijamin JKN karena memang sudah ada skema pendanaan lain yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga, biasanya oleh LPSK gitu. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian. Nah, ini karena memang sudah ditanggung oleh program lain gitu. Jadi intinya tidak ada penjaminan. Kalau sudah dijamin oleh program lain, maka tidak dijamin lagi oleh program JKN gitu. Biar nggak double gitu ya, Ya, Bu ya. betul. Biar nggak tabrakan juga Ya, gitu ya, Bu. betul. Oke. Tuh. Itu Baik Ibu, dari yang semua Ibu jelaskan tadi ya Bu, kemudian terkait pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up, apakah termasuk layanan dari BPJS yang di cover oleh BPJS Bu? Nah, kalau untuk medical check up sendiri sebenarnya belum masuk manfaat. Tapi tadi kan ada manfaat promotif preventif gitu. Jadi JKN tidak mengcover medical check up, tapi ada promotif preventif. Nah, promotif preventif itu di FKTP. Jadi salah satunya itu ada edukasi kesehatan, kemudian ada screening riwayat kesehatan yang memang itu menjadi manfaat peserta JKN setahun sekali, itu harus mengisi. Nah, nanti dari hasil mengisi screening tadi keluarlah hasilnya apakah beresiko terhadap suatu penyakit tertentu misalnya. Nah, pada saat beresiko maka di situ nanti akan dapat manfaat kayak penunjangnya gitu ya, Bu? lanjutannya, penapisannya. Jadi misalnya periksa gula darah gitu. Kalau dia ada resiko DM ya bisa dijamin untuk gula darah labnya dijamin. Kemudian misalnya dia resiko CA ovarium misalnya. Nah, diperlukan pemeriksaan pap smear atau IVA. Nah, itu bisa dijamin juga gitu. Jadi dilakukan screening dulu, screening pelayanan kesehatan. Begitu masuk ke kategori resiko penyakit tertentu, maka bisa dilakukan pemeriksaan penunjang yang mendukung terhadap resiko penyakitnya tadi. Gitu. Oke, baik Bu. Kadang kan gini ya Bu ya, misalnya seorang pasien peserta JKN ini ya Bu ya, kadang kan misalnya dia membayarnya atau iuran rutinnya itu untuk kelas yang kelas 3 misalnya nih Bu ya, tapi dia kepengen naik kelas nih Bu nih, misalnya kok kayaknya kelas 3 gini amat sih, misalnya pengen naik kelas 1 atau mungkin kelas 2 di atasnya gitu, apakah bisa kalau melalui JKN ini Bu, menurut Ibu gimana? Ya, selisih biaya yang ditanggungnya, selisih biaya ini apakah juga akan ditanggung oleh BPJS atau bagaimana Bu? Oke, jadi untuk peserta yang ingin naik kelas perawatan dari haknya atas keinginan sendiri, itu diatur juga di dalam Perpres tersebut. Gitu baik. ya. Jadi di dalam pasal 51 disebutkan bahwa peserta itu dapat meningkatkan perawatan lebih tinggi dari haknya untuk rawat inap, tapi memang ada ketentuannya. Jadi yang pertama yang diperkenankan itu hanya yang hak kelas rawatnya kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 dan kelas 1. Oh, baik. Nah, jadi kalau dia peserta JKN yang haknya di kelas 1 dan kelas 2, dia boleh naik kelas. Tapi kalau yang haknya kelas 3 itu termasuk di dalamnya PBI atau penerima bantuan iuran, termasuk mandiri yang memang kelas 3. Nah, itu memang tidak diperkenankan untuk naik kelas atas keinginan sendiri. Gitu. Okay. Karena memang
kalau apalagi yang PBI ya, kan memang iurannya aja dibantu oleh pemerintah. Kalau dia bisa bayar selisihnya kan berarti dia mampu dong, gitu. Jadi harusnya nggak perlu dibantu lagi Harusnya gitu ya, Bu? iya. Berarti jangan menjadi yang PBI. Nah, kemudian siapa nih yang membayar selisihnya gitu ya. Jadi dari peningkatan tadi. Nah, kalau di Perpres juga disebutkan, jadi selisih biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya akibat dia naik kelas tadi itu boleh dibayar oleh peserta, bisa juga oleh pemberi kerja misalnya, bisa juga oleh asuransi kesehatan tambahannya gitu. Jadi misalnya dia punya 2 asuransi, misalnya BPJS Kesehatan dan asuransi yang lain, nah itu selisihnya bisa diklaimkan ke tersebut, betul. Ya, Bu, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa BPJS tidak menanggung selisih biayanya gitu ya, Bu ya. Tapi sebenarnya boleh gitu ya, Bu ya, untuk naik atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi boleh. Asalkan bukan di pasien kelas 3 gitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Baik, Ibu, gini Bu, terkait obat-obat tadi Bu, selama perawatan maupun pada saat dia dirawat di satu rumah sakit tertentu gitu ya, Bu ya. Adakah obat-obatan yang tidak masuk dalam formularium nasional tapi tetap bisa ditanggung oleh BPJS? Ada nggak sih, Bu? Nah, jadi sebenarnya kalau di program JKN itu memang diutamakan menggunakan obat yang ada dalam formularium nasional. Tapi misal nih obatnya nggak ada, boleh nggak? Kan sering banget kayak gitu kan, Bu ya. Nah, nanti harus dilihat lagi karena obat itu kan banyak merek ya. Sebenarnya isinya sama tapi beda merek. Nah, itu biasanya akan diarahkan untuk yang ya udah yang ada di Fornas aja. Kecuali misalnya mungkin memang obatnya sama sekali nggak ada nih. Nah, tapi tentunya itu ada prosedurnya gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu biasanya memang harus diajukan ke Komite Farmasi Terapi Rumah Sakit, kemudian disetujui oleh komite medis atau direktur rumah sakit, baru obat tetap bisa diresepkan atau diberikan kepada peserta gitu. Tapi kalau misalnya obat sejenisnya ada di dalam Fornas, biasanya rumah sakit akan mengarahkan untuk menggunakan yang di Fornas gitu. Tapi tentu saja harus diberikan penjelasan dulu ke pasiennya gitu ya, Bu ya, biar mereka nggak salah mengira gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian gini Bu, tadi kan terkait obat sudah clear ya Bu ya, artinya dicarikan obat yang sejenis yang masuk dalam Fornas gitu ya Bu. Nah kemudian kalau pasien nih Bu, ada seorang pasien atau peserta JKN yang berobat di fasilitas kesehatan di luar yang terdaftar, apakah tetap akan ditanggung Bu? Oke, jadi memang seluruh peserta JKN itu pasti sudah terdaftar di Vaskes tingkat pertama sesuai pilihannya ya. Gitu. Jadi misalnya saya tinggal di Cengkareng misalnya, saya terdaftar di Puskesmas Cengkareng gitu. Tapi nanti rencana misalnya akhir tahun saya mau menjenguk orang tua nih di Jawa Tengah misalnya. Nah, amit-amit misalnya ternyata tiba-tiba saya sakit gitu kan, amit-amit. Nah, saya nggak mungkin kan saya balik ke Cengkareng lagi, saya posisi masih di Jawa Tengah. Nah, itu bisa dibantu di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat tempat tinggal sekarang gitu. Jadi misalnya orang tua saya di Solo, ya udah yang terdekat yang mana nih Vaskes tingkat pertamanya. Nah, itu dibantu 3 kali maksimal. 3 kali datang gitu ya Bu? Betul, 3 kali datang dalam periode 1 bulan. Kalau lebih dari itu sebaiknya pindah Vaskes tingkat pertama gitu. Jadi misalnya amit-amit misalnya ternyata keluarga ada yang sakit nih, saya rencana nunggu selama 3 bulan misalnya. Nah, saya pindah aja dulu sementara. Pindah Vaskes tingkat pertamanya di wilayah Jawa Tengah, daerah tempat tinggal sementara. Nanti setelah balik ke Jakarta lagi misalnya saya bisa pindah lagi gitu ke Puskesmas Cengkareng misalnya. Nah, tapi itu kalau kondisinya bukan emergensi. Jadi misal hanya pusing mungkin atau sakit gigi gitu ya. Yang lelah gitu ya, yang udah nggak mempan ya obat warung kan kadang-kadang gitu ya. Obat warung dulu, nggak mempan ya udah ke Vaskes, ke dokter gitu kan. Nah, itu boleh. Tapi kalau kondisinya emergensi boleh ke Vaskes di mana aja terdekat gitu. Emergensi ya. Jadi tetap dibantu lah selama masih di Indonesia. Kalau di luar negeri udah lain soal ya Bu ya. Nanti di luar negeri kan beda lagi. Tapi ya Bu, syaratnya 1 bulan ya Bu ya. Syaratnya maksimal 1 bulan. 1 bulan dan 3 kali berkunjung gitu, atau 3 kali memanfaatkan fasilitas kesehatan di lokasi tertentu di luar daerah sementara tadi ya Bu ya. Oke, baik. Toh juga itu nanti misalnya perpindahannya itu lewat mobile JKN juga. Betul. Nggak sulit kan ya Bu ya? Dan langsung pindah. Bisa jadi, ya Bu ya. Misalnya pindah sekarang nih.
nanti per tanggal 1 udah otomatis di tempat yang baru. Tapi selama nunggu tanggal 1 kita boleh tetap dapat layanan di Vaskes yang terdekat itu. Oke, Ibu. Ini berarti benar-benar ya masyarakat tuh harus memaksimalkan mobile JKN semaksimal mungkin. Jangan cuman download aplikasinya doang gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, kemudian selanjutnya Ibu nih. Apakah sih, Ibu, yang dimaksud tadi dengan gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri? Tadi kan Ibu sempat spill nih, menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri. Tadi Ibu sudah terangkan, tapi bisa nggak sih, Bu? Dan juga kenapa sih, Bu, kok nggak bisa di cover sama BPJS gitu? Padahal kan dia udah terluka ya istilahnya gitu gitu loh. Gimana, Bu? Terima kasih. Jadi memang di dalam Perpres itu kan disebutkan salah satu yang tidak dijamin itu adalah tadi ya, gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri, termasuk melakukan hobi yang membahayakan diri. Jadi misalnya ada orang yang sengaja bunuh diri nih, tapi nggak meninggal, hanya luka-luka. Nah itu memang ya tidak menjadi jaminan JKN karena dia sengaja menyakiti dirinya sendiri gitu. Karena memang kalau kita itu kan berarti bukan pelayanan kesehatan dasar ya. Jadi kalau di Perpres itu memang disebutkan manfaatnya itu adalah untuk pelayanan kesehatan medis dasar yang termasuk di luar tadi usaha menyakiti diri sendiri atau hobi yang membahayakan. Nah, hobi yang membahayakan ini juga misalnya dia hobi kebut-kebutan. Tapi bukan di sirkuit. Hobi balapan liar gitu ya, Bu ya. Yang nggak ada asuransinya gitu ya, Bu. Itu termasuk nggak dijamin juga, jadi hati-hati. Agak bahaya juga nih gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih juga. Jadi artinya yang di cover oleh BPJS ini adalah segala kondisi medis yang mengganggu diri kita yang memang datangnya tuh dari tiba-tiba gitu ya, Bu ya. Bukan memang kita buat sengaja gitu ya, Bu ya. Lebih tepatnya seperti itu mungkin ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian gini, Bu nih. Ibu tadi kan sudah spill banget di awal ya tentang kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian sendiri nih, Bu ya. Gitu ya. Apakah BPJS tuh tetap bisa digunakan? Kalau misalnya bisa, apa syaratnya? Dan kalau misalnya nggak bisa, kenapa ya, Bu ya? Gitu, Bu, silakan. Jadi untuk kasus kecelakaan lalu lintas ini memang penjamin pertamanya itu adalah Jasara Harja. Nah, dari penjamin pertama itu memang dipersyaratkan harus ada laporan kepolisian, gitu kan. Jadi memang harus diikuti dulu nih alurnya. Kecelakaan lalu lintas, silakan laporan kepolisian, dijamin oleh Jasara Harja. Nah, Jasara Harja itu dia ada plafonnya juga. Jadi ada plafonnya, totalnya sekitar 21 juta. Baik. Nah, kalau sudah habis kecelakaan, lapor kepolisian, sudah dijamin oleh Jasara Harja, ternyata mungkin mohon maaf frakturnya banyak misalnya, harus beberapa kali operasi sehingga plafonnya habis nih. Nah, lebih itu dari 21 juta betul, gitu ya, Bu ya. Nah, itu bisa kami sebagai penjamin kedua. Baik. Jadi baik juga ya, Bu ya, BPJS ya. Iya. baik. Tapi yang jadi poin penting adalah selisihnya ini atau naik lebih dari 21 juta itu bukan karena pasien naik kelas. Jadi misal sebenarnya kalau dia misal dia hanya kelas 2. Kalau dia dirawat di kelas 2 sebenarnya hasil biayanya juga cuma 20 juta misalnya. Tapi dia atas keinginan sendiri naik ke VIP. Sehingga biayanya jadi 30 juta. Nah, bukan berarti yang selisihnya jadi dijamin BPJS, bukan. Nggak bisa kayak gitu ya, Bu ya. Nggak bisa. Jadi dia tetap harus sesuai hak kelas rawatnya. Jadi misalnya hanya kelas 1 atau hanya kelas 2, dia sudah sesuai dengan hak kelas rawatnya, tapi masih tetap ada biaya melebihi 21 juta, nah itu baru selisihnya bisa diklaimkan ke BPJS Kesehatan. Dan itu biasanya nanti sudah dari rumah sakitnya gitu. Nanti dari rumah sakitnya yang mengarahkan gitu. Untuk penjamin pertama Jasara Harja, baru nanti BPJS Kesehatan penjamin kedua. Dibantu gitu ya, Bu ya, dari rumah sakitnya ya. Apalagi kalau misalnya rumah sakitnya adalah rumah sakit yang memang bekerja sama dengan BPJS gitu ya, Bu betul. Biasanya udah langsung diarahkan. Baik, Ibu,
Ibu terima kasih sekali untuk segala informasinya tentang manfaat JKN ini. Kita jadi lebih terang ya Bu, jelas gitu ya Bu ya, bahwa setiap peserta JKN itu mesti dan wajib menurut Ibu tadi ya harus memanfaatkan aplikasinya atau memanfaatkan BPJS kesehatannya untuk diri sendiri minimal. Tadi Ibu udah sebutkan untuk screening riwayat kesehatan misalnya gitu ya Bu ya. Meskipun kita nggak apa-apa nih, atau mungkin juga untuk edukasi ke keluarga bahwa kalau misalnya ada seseorang dari anggota keluarga kita yang sakit, itu bagaimana memanfaatkan JKN-nya itu sudah diterangkan semua oleh Ibu Kresna. Terima kasih Ibu untuk segala penjelasannya, dan sama-sama. kita tetap sehat semua. Jangan lupa untuk selalu manfaatkan aplikasi dari mobile JKN, jangan cuma di download aja gitu ya Bu ya. Terima kasih, saya dengan Joanita Ari, sampai jumpa dan terima kasih kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.